Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2103. Permintaan negosiasi Nana. Tekan Dewan Angkasa. Biarkan mereka menyerahkan anak Nathan Clark. Negosiasi dengan mereka untuk serahkan anak Nathan Clark. Lalu kalian segera mundur dari Neslandia. Ini adalah tugas baru dari Richard. Dulu, bakat Nana diketahui oleh seluruh dunia. Bahkan petinggi inti dari laboratorium para dewa sangat memperhatikan hal ini. Mereka juga menginginkan Nana. Beberapa petinggi inti bahkan mengatakan, memiliki jenius seperti Nana kemungkinan akan mempengaruhi formasi semua orang. Dan memaksa pihak lawan untuk menyerahkan Nana sama dengan artinya tunduk pada mereka. Kemudian reputasi Neslandia di mata dunia akan anjlok dan semua orang akan mengejeknya. Inilah yang diinginkan Richard. Di depan Balai Rahalang, beberapa orang berdiri. Mereka adalah para jenderal dewa dari Dewan Angkasa. Bertanggung jawab atas urusan utama Dewan Angkasa. Terutama ketika orang-orang tingkat tinggi yang memimpin Dewan Angkasa bersemedi. Mereka yang sepenuhnya bertanggung jawab atas Dewan Angkasa. Sekarang mereka datang untuk menanyakan asal-usul orang-orang seperti Sadi Andersen kepada Balai Rahalang. Sebuah suara datang dari Balai Rahalang. Sadi Andersen dan 37 orang lainnya berasal dari laboratorium para dewa. Richard memperbaiki eksperimen Ernest Suarez. Orang-orang ini disebut tubuh energi murni. Terus terang, mereka tidak memiliki bentuk tetap. Jadi mereka kekal tidak bisa mati. Terima kasih. Kami sudah tahu. Ini konspirasi Richard. Orang-orang ini diasingkan dari dunia. Tidak ada negara yang mengakui identitas mereka. Kebetulan Richard menggunakan mereka untuk menghadapi Neslandia dan menguji kekuatan kita. Para jenderal dewa akan bereaksi satu demi satu. Sebuah suara datang dari Balai Rahalang. Dalam 100 bahkan beberapa ratus tahun terakhir, Anda hanya memikirkan misi menjaga. Nyatanya, Anda berdiri diam dan terisolasi dari dunia. Namun, organisasi-organisasi rahasia di tempat lain telah menyusun rencana mereka sejak lama. Bahkan sejak berabad-abad yang lalu. Misalnya, laboratorium para dewa sudah lama menyusun rencana jebakan ini. Mereka ingin menelan seluruh Neslandia. Sudah lama memikirkan bagaimana menjatuhkan Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Mereka sedang menguji kartu truf kalian. Jebakan pengujian ini sudah banyak dilakukan. Kalian terlalu lambat untuk bereaksi. Jujur saja, kalian, Dewan Angkasa tidak sebaik Nathan Clark. Mendengar tuduhan seperti itu, para jenderal dewa sangat marah tapi tidak berdaya. Para tetua Balai Rahalang selain memiliki status yang tinggi, mereka lebih kuat dari yang lain. Tapi mereka tidak terima perkataan itu. Eksistensi seperti apa yang dimiliki Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Tidak peduli seberapa kuat Nathan Clark. Di mata mereka, dia hanya berasal dari anak jalanan. Mereka tidak sehebat Nathan Clark. Bukankah itu omong kosong? Setelah para jenderal dewa pergi, mereka langsung berdiskusi. Jadi, orang-orang ini hanya mencoba mendeteksi kartu truf kita. Jika kita mengirim seseorang, itu seperti kita sedang mengungkapkan kemampuan kita pada laboratorium para dewa. Tapi semakin banyak hal terjadi, kita semakin tidak bisa mengungkapkan kartu truf kita. Puluhan orang seperti Sadi Andersen merajalela di Neslandia. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Negosiasi paksa kedua antara prajurit Fradron dan Dewan Angkasa dimulai. Kali ini Sadi Andersen dan yang lain yang memintanya. Prajurit Fradron awalnya mengira bahwa Dewan Angkasa tidak akan setuju. Tanpa diduga, Dewan Angkasa menyetujuinya. Dan mengklaim bahwa permintaan pertama dan kedua yang diajukan oleh Sadi Andersen dapat disepakati. Permintaan pertama tidak masalah. Membiarkan Aaron Garrett dan yang lain berlutut. Permintaan kedua diklaim diajukan oleh Nathan Clark. Tidak akan mempengaruhi reputasi Neslandia. Dan setelah sekian lama, larangan itu sudah menjadi pajangan. Bisa dibatalkan. Semua orang mengerti. Sejak mereka mengalahkan Master Peringkat Langit dan 3 Master Dewan Angkasa. Mereka semakin percaya diri. Tim negosiasi kembali bertemu dengan Sadi Andersen dan yang lain. 2 permintaan pertama terpenuhi. Lalu serahkan anak Nathan Clark. Kami akan segera mundur dari Neslandia. Kalau tidak, jangan salahkan kami bersikap kejam.
Tidak ada seorang pun di Neslandia yang bisa menghentikan kami. Sadi Andersen dan yang lain langsung mengajukan permintaan. Bab 2104. Nenek buyut yang dominan. Begitu permintaan ini dilontarkan, Aaron Garrett dan yang lain menjadi semakin marah. Masih ingin membawa pergi adik mereka. Tidak mungkin. Setiap orang ingin melawan. Tetapi yang lain segera menghubungi Dewan Angkasa. Berita itu segera menyebar pada para jenderal Dewan Angkasa. Hal itu pun sampai ke telinga guru-guru yang membimbing Nana. Guru-guru pembimbing Nana memiliki asal-usul yang luar biasa. Pengalaman mereka bahkan lebih luas dari para jenderal dewa. Satu guru Nana berasal dari Dewan Angkasa, dan yang lain berasal dari setiap pasukan klan Seiryu. Masing-masing dari mereka adalah master berkemampuan super. Kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari guru Kirana Andersen. Lagi pula, Nana adalah orang dengan talenta tertinggi. Bahkan bisa dikatakan sebagai landasan masa depan klan Seiryu dan Dewan Angkasa. Dia adalah benih yang akan melindungi masa depan Neslandia. Dia terlalu penting. Nana dibimbing oleh orang-orang yang sangat menakutkan. Bisa dibilang, orang misterius dalam Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Tidak ada yang berani mengusik Nana walau dia satu-satunya orang luar. Itu karena guru-guru Nana terlalu menakutkan. Status mereka terlalu tinggi. Tidak ada yang mampu mengusiknya. Nana adalah leluhur kecil mereka. Mendengar syarat negosiasi Sadi Andersen untuk menyerahkan Nana, guru-guru Nana sangat marah. Kurang ajar. Aku ingin tahu siapa yang berani menyetujui permintaan ini. Dia adalah salah satu guru wanita Nana, yang juga berasal dari Dewan Angkasa. Kabarnya dia berasal dari generasi yang sama dengan para petinggi Balai Rahalang yang sama-sama misterius. Dia pergi dengan menggebu-gebu ke arah para jenderal Dewan Angkasa, dan memarahi, siapa yang tidak tahu malu, berani menginginkan muridku. Para jenderal dewa terkejut. Dewan Angkasa memiliki begitu banyak master dapat mengutus siapa saja. Bukankah kalian hanya menangani sekelompok sampah itu? Masih ingin menyerahkan muridku? Apa yang ada di otak kalian? Dewan Angkasa yang bermartabat apa perlu bernegosiasi dengan orang lain? Guru Nana meraung dengan marah. Seluruh area itu terasa seperti gempa bumi. Para jenderal dewa gemetaran. Senior, kami belum menyetujuinya. Dan Dewan Angkasa masih belum mengambil tindakan karena memikirkan situasi keseluruhan. Sekarang laboratorium para dewa menggunakan tubuh energi murni ini untuk menguji kartu truf Dewan Angkasa. Kita sedang menyusun rencana untuk laboratorium para dewa. Kami tidak bermaksud menyerahkan Nana. Kami hanya memikirkan cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kita bersabar sementara waktu untuk serangan balik di masa depan. Semua orang mulai menjelaskan. Keberadaan Dewan Angkasa dan klan Seiryu tidak hanya untuk menyelamatkan Neslandia di saat paling kritis, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan martabat Neslandia. Apa kamu mengerti? Sudah. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya. Guru Nana membanting pintu dan pergi. Para jenderal dewa terkejut. Jika tetua ini dibiarkan keluar, bukankah akan memorak-porandakan dunia? Tapi apa kalian berani menghentikannya? Siapa yang bisa menghentikan apa yang dia putuskan? Bahkan jika ada Panglima Dewa di sini pun tidak dapat menghentikannya. Para jenderal dewa ingin mengejar. Tetapi mereka tidak berani. Seketika mereka mematung tidak tahu harus berbuat apa. Tempat negosiasi berada di Gandala. Sadi Andersen mengumpulkan seluruh anggota tubuh energi murni di sini. Hanya dengan berkumpul bersama mereka dapat memberikan tekanan terbesar pada Dewan Angkasa. Sebenarnya mereka bukan ingin meminta Nana. Ini hanyalah langkah Richard untuk memicu kemarahan Dewan Angkasa. Dia memaksa Dewan Angkasa untuk bertindak. Bagaimana? Apa keputusan kalian? Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Desak Sadi Andersen. Tim negosiasi masih menunggu kabar. Tolong tunggu sebentar lagi. Kami sudah melaporkan masalah ini. Keputusannya akan segera datang. Semua orang ketakutan. Sadi Andersen dan yang lain ingin tertawa. Suatu hari mereka akan mendesak Neslandia menjadi seperti ini. Puas. Boom. Tepat saat itu, pintu hancur dan rumah seketika runtuh. Bajingan mana yang menginginkan bersambung.